Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tugas dari psikologi industri. Dosennya Bapak Heriawan Hutagalung SPD MPD. Di sini kami mengambil judul analisis jabatan. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Tanjung, NPM saya 2061201011. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Agustina Simbolon, NPM 2061201086. Perkenalkan, nama saya Nabila Handayani Harahap, NPM 2061201119. Perkenalkan, nama saya Muharram Tambunan, NPM 2061201118. Perkenalkan, nama saya Rifka Dila, NPM 2061201152. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang analisis jabatan yang kami ambil dari studi kasus PT Bank Mandiri Jakarta. Pendahuluannya yaitu rumusan masalah yang kami ambil itu seperti apa gambaran PT Mandiri Jakarta. Yang kedua, bagaimana persepsi karyawan PT Mandiri Jakarta Sudirman terhadap analisis jabatan. Yang ketiga, apakah analisis jabatan yang dilakukan organisasi atau perusahaan berpengaruh terhadap kinerja karyawan atau pegawai. Dan yang terakhir, apakah analisis jabatan dapat digunakan sebagai pusat informasi terhadap karyawan atau pegawai. Setelah dari rumusan masalah, kita lanjut ke tujuannya. Tujuan kami menulis ini adalah yang pertama, mengetahui persepsi karyawan PT Bank Mandiri terhadap analisis jabatan. Yang kedua, memahami pengertian analisis jabatan. Yang ketiga, memahami pentingnya analisis jabatan terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, mengerti tentang pengaruh analisis jabatan terhadap hasil kinerja karyawan. Manfaat dari penulisan ini adalah diharapkan penyusun maupun pembaca mengerti tentang pentingnya analisis jabatan dan pengaruhnya terhadap hasil kinerja yang akan meningkatkan efektivitas hasil kerja karyawan terhadap perusahaan. Baik, kita lanjut ke teori. Di sini dijelaskan bahwa analisis jabatan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan secara sistematis dan sistemik. Kemudian, uraian jabatan menjelaskan mengenai apa yang harus dikerjakan, mengapa dikerjakan, di mana dikerjakan, dan secara ringkas bagaimana cara mengerjakannya. Yang ketiga, spesifikasi jabatan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang yang menduduki suatu jabatan tertentu agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan kepadanya dengan baik. Spesifikasi jabatan ini dapat disusun secara bersama-sama dengan uraian jabatan dan juga dapat disusun secara terpisah. Manfaat dari analisis jabatan. Yang pertama itu landasan untuk melaksanakan mutasi. Terbagi dari 3. Yang pertama, merit system atau disebut juga secara ilmiah objektif dan meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua, seniority system atau landasan atas usia, pengalaman kerja, dan masa kerja. Yang ketiga, spoil system berdasarkan atas kekeluargaan. Manfaat poin yang kedua adalah landasan untuk melaksanakan promosi. Bertujuan untuk karyawan lebih kreatif dalam kompetisi dalam jabatan tersebut. Yang ketiga, landasan untuk melaksanakan training atau pelatihan. Yang keempat, landasan untuk melaksanakan kompensasi. Yang kelima, landasan untuk melaksanakan syarat lingkungan kerja. Dan yang terakhir, landasan untuk memenuhi kebutuhan peralatan. Tujuan dari analisis jabatan. Tujuan dari analisis jabatan yaitu untuk mengidentifikasikan pekerjaan, bidang pekerjaan, kewajiban pekerjaan, dan pertanggungjawaban pekerjaan, serta untuk mengetahui spesifikasi pekerjaan atau informasi mengenai standar kerja. Penyusunan pekerjaan atau job classification yaitu penyusunan pekerjaan ke dalam kelas, kelompok-kelompok, atau jenis-jenis berdasarkan rencana sistematika baru. Yang ketiga, evaluasi pekerjaan atau job classification yaitu suatu prosedur pengklasifikasian pekerjaan yang berdasarkan atas kegunaan masing-masing di dalam organisasi dan dalam pasar tenaga kerja luar yang terikat. Yang terakhir,
restrukturisasi desain pekerjaan, meliputi usaha-usaha untuk mengalokasikan dan menstrukturisasikan kegiatan pekerjaan dalam berbagai kelompok pekerjaan. Sasaran analisis pekerjaan yang pertama, dapat nilai pekerjaan yang memungkinkan untuk memelihara hak pembayaran internal dan eksternal. Yang kedua, memastikan perusahaan tidak melanggar ketepatan upah dan imbalan untuk pekerjaan yang sama. Yang ketiga, membayar supervisor dan pekerja dalam mengidentifikasikan tugas dan tanggung jawab untuk masing-masing karyawan. Yang keempat, menyediakan justifikasi untuk eksistensi pekerjaan di mana organisasi dalam kondisi fit hingga kondisi istirahat. Dan yang terakhir, menentukan kebutuhan rekrutmen dan informasi yang memungkinkan untuk membuat keputusan pekerja. Baik, di sini penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini saya akan membacakan tentang pembahasan masalah. 1. Pembatasan masalah. Ditemukan tumpang tindih pekerjaan pada PT Bank Mandiri Persero, Sudarso, Jakarta. Kedua, akibat pembagian yang tidak sesuai dan tidak jelas. 3. Penyelesaian masalah. Dalam penyelesaian masalah di sini terlebih dahulu membagikan kuesioner kepada para nasabah agar mengetahui secara jelas apakah ada permasalahan tumpang tindih di PT Bank Mandiri Jakarta Sudarso. Dengan mengambil sampel dengan metode stratified, artinya dibentuk strata, tingkatan atau kelompok. Dengan kata lain, populasi dibagi terlebih dahulu menjadi tingkatan atau kelompok yang berbeda. Sampel ditarik secara random dari setiap kelompok sehingga bisa meliputi setiap strata yang berbeda untuk mewakili populasi secara keseluruhan. Sini saya akan membacakan tentang pembahasan. 1. Profil perusahaan adalah suatu hal yang berisikan tentang definisi, gambaran, sejarah, dan tujuan tentang masa depan dari perusahaan itu sendiri. Dalam berbagai jenis perusahaan, informasi kontak selalu dicantumkan. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. 2. Bahwa dapat kita simpulkan, dalam perusahaan sangatlah dibutuhkan analisis jabatan atau analisis job. Dikarenakan kunci kemajuan sebuah perusahaan dapat dibentuk oleh pembentukan awal, yaitu analisis jabatan yang membahas ilmu bagaimana untuk penempatan karyawan dari rekrutmen sampai dari bagaimana penempatan karyawan agar sesuai dengan keahliannya, serta bagaimana memperhitungkan kewajiban dan kewenangan karyawan dalam sebuah perusahaan sampai dengan bagaimana jenjang karir karyawan pada perusahaan tersebut. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya tersebut tentang PT Bank Mandiri Jakarta. Di dalam pembahasan analisis jabatan dari PT Bank Mandiri Jakarta ini, di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan tersebut. Profil perusahaan tersebut suatu hal yang berisikan tentang fungsi, gambaran, sejarah, dan tujuan tentang masa depan perusahaan itu sendiri. Dalam berbagai jenis perusahaan, informasi kontak selalu dicantumkan. Informasi kontak biasanya tidak lebih dari alamat fisik, surat, atau kantor bagian pusat dalam perusahaan tersebut. Dalam pemasukan data kontrak dasar, biasanya itu dibuat nomor ataupun nomor fax yang turut dicantumkan di dalam perusahaan tersebut. Selain informasi kontak, bahkan profil perusahaan bisa turut mencakup tentang sejarah bisnis yang bersangkutan dengan informasi tentang latar belakang perusahaan tersebut. Jadi, secara lengkap dan bagian-bagian isinya tentang dari tahun ke tahun. Profil perusahaan itu biasanya menyertakan sedikit tentang statistik, namun yang berkaitan dengan bisnis pada perusahaan tersebut. Dan saya akan melanjutkan tentang sejarah PT Bank Mandiri Persero Tbk. Bank Mandiri ini didirikan pada tahun
1998 pada tanggal 22 Oktober. Sebagian program rekruterasi perbankan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 11 Juli 1999. 4 bank pemerintah itu Bank Budidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia Timur, dan menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun dan memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Adapun visi misi dari perusahaan PT Bank Mandiri Persero Tbk ini adalah, di sini visi mereka itu menjadi lembaga keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif. Sedangkan visi mereka 1. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar, mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, memberikan keuntungan dan maksimal pada stakeholder, dan melaksanakan manajemen terbuka, peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya tadi. Dimensi uraian jabatan. Berdasarkan uraian bahwa karyawan operasional MBDC Jakarta Sudirman berkaitan dengan dimensi uraian jabatan dikategorikan cukup baik. Pemberian kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan dianggap cukup sesuai dengan tanggung jawab yang dimiliki karyawan. Itu terbukti dengan karyawan mengerti atas peraturan dan kesesuaian wewenang dengan bidang pekerjaannya. Dengan data menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai bahwa peraturan yang telah ditetapkan telah sesuai dengan bidang pekerjaannya. Sesuai wewenang dengan bidang pekerjaan, dan data tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar jawaban responden menganggap wewenangnya telah sesuai dengan bidang pekerjaan. Itu berarti bahwa sebagian besar karyawan telah memahami apa bidang pekerjaan dan merasa telah mendapatkan hak-hak yang diperlukan untuk dapat bekerja sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. Faktor yang tidak kalah pentingnya itu aspek non-finansial. Contohnya, adanya perasaan nyaman di lingkungan kerja, pengakuan atas prestasi, dan adanya jenjang karir yang jelas. Dengan memperhitungkan data dan fakta tersebut, kita dapat melihat bahwa tingkat kepuasan karyawan operasional terhadap kompensasi masih terbilang rata-rata. Memang sudah disediakan kamera sebagai alat dokumentasi. MMS dan MKS diwajibkan menggunakan kendaraan sendiri tanpa dapat biaya tambahan transportasi dan lain-lain. Selain jumlah responden menyatakan setuju atas kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan pekerjaan, ada juga responden yang menyatakan tidak setuju. Yang menjadi pokok masalahnya adalah kuantitas peralatan yang masih di bawah kebutuhan pekerjaan, terutama sistem jaringan yang menghambat efektivitas pekerjaan. Dengan demikian, karyawan bisa bekerja dengan baik sesuai bidang pekerjaannya masing-masing dan memiliki motivasi atau pacuan mencapai target yang mungkin diraihnya. Ketersediaan fasilitas yang lengkap itu ditunjukkan dari data yang menunjukkan adanya keberagaman persepsi di antara responden mengenai kelengkapan fasilitas di dalam melaksanakan pekerjaan. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi kawan saya. Dimensi persyaratan. Kesesuaian bidang pekerjaan dengan latar belakang pendidikan yang cukup baik terbukti dari tabel 5 bahwa ada perbedaan atas persepsi para responden atas kesesuaian bidang pekerjaan dengan latar pendidikan. Hal itu dikarenakan para responden yang memiliki latar belakang ilmu itu dapat disebabkan oleh karena kesulitan dalam mencari pekerjaan di lapangan pekerjaan yang sesuai, yang masih menjadi salah satu faktor penyebab fenomena ini. Baiklah, kesimpulannya adalah bahwa dapat kita simpulkan dalam perusahaan sangatlah dibutuhkan analisis jabatan. Dikarenakan inti kemajuan sebuah perusahaan dapat dibentuk oleh pembentukan awal, yaitu analisis jabatan yang membahas ilmu bagaimana untuk menempatkan karyawan dari rekrutmen sampai dari bagaimana penempatan karyawan agar sesuai dengan keahliannya, serta bagaimana memperhitungkan kewajiban dan kewenangan karyawan dalam sebuah perusahaan, sampai dengan bagaimana jenjang karir karyawan pada perusahaan tersebut. Dari data analisis dapat disimpulkan bahwa
PT Bank Mandiri Persero analisis jabatan dari pekerjaan yang tumpang tindih dapat disimpulkan bahwa perencanaan analisis jabatan PT Mandiri Persero cukup jelas yang dilihat dari data responden. Baiklah, kami tutup presentasi makalah yang berjudul Analisis Jabatan dari PT Bank Mandiri Jakarta. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan, juga mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.